Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian, untuk materi matematika bab 2 ini tentang statistika. Tapi sebelumnya kalian silakan berdoa terlebih dahulu. Kemudian kalian buka modulnya di halaman 30 ya tentang pengertian dasar statistika ya. Oke, di sini Ibu akan bahas tentang perbedaan antara statistika dengan statistik. Kemudian nanti ada populasi, sampel, ada data, datum, dan ada pengumpulan data. Nah, untuk statistika itu sendiri adalah ilmu tentang cara mengumpulkan atau menabulasi atau mengelompokkan atau menganalisis dan mencari keterangan yang berarti gitu. Itu ilmunya bagaimana ya gitu. Dengan rumus apa? Nah, itu disebut dengan statistika. Sedangkan statistik adalah kumpulan informasi atau keterangan berupa angka-angka yang disusun, ditabulasi, dikelompokkan sehingga dapat memberikan informasi yang berarti mengenai masalah atau gejala. Misalkan kalau untuk statistik misalkan ada nilai matematika kelas 12 misalkan gitu, itu tuh statistik. Statistik ya, pengumpulan informasi. Sedangkan untuk statistikanya ilmu tentang cara mengumpulkannya, bagaimana cara mengumpulkannya, atau misalkan menjumlahkan nilai-nilai tersebut. Kenapa misalkan si A mendapatkan 90 dari mana? Nah, itu menggunakan statistika atau ilmunya seperti apa. Nah, itu perbedaan antara statistik dengan statistika. Kemudian ada populasi dan sampel. Nah, populasi dan sampel. Populasi ini keseluruhan data yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian atau keseluruhan populasi yang dianggap mewakili populasinya. Misalkan, populasi kan keseluruhan data. Misalkan ada siswa MAN 5 Bogor. Berarti kan kalau udah masuk siswa MAN 5 Bogor seluruhnya atau semuanya itu disebut dengan populasi. Kemudian sedangkan sampel misalkan hanya diambil kelas 12 IPS 3 misalkan, atau 12 bahasa misalkan seperti itu. Nah, itu sampelnya. Jadi hanya sebagian yang diambil, atau misalkan 2 kelas yang diambil dari seluruh kelas yang ada di MAN 5 Bogor misalkan. Itu ya perbedaan antara populasi dan sampel. Kemudian ada data dan datum. Nah, data ini kalau untuk data adalah kumpulan dari datum-datum. Ya, data ini kumpulan dari datum-datum. Misalkan apa? Misalkan ada nilai, data itu nilai misalkan datanya nilai kelas, misalkan nilai MTK misalkan ya kelas 12 nih, misalkan datumnya misalkan si A nilainya 90, kemudian B misalkan sama dengan 80. Nah, ini yang disebut dengan datumnya gitu. Sedangkan nilai MTK ini kumpulan dari datum. Jadi keseluruhan itu masuknya data, sedangkan datumnya satu-satu ini disebut dengan datum, nilai 90, 80 dan seterusnya. Oke. Selanjutnya ada pengumpulan data. Di sini bisa dengan wawancara. Dengan wawancara seperti apa? Misalkan tanya jawab secara langsung dengan narasumbernya gitu. Itu dengan wawancara. Kemudian ada dengan angket atau kuesioner. Nah, dengan angket ini adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan. Misalkan biasanya misalkan apakah nilai matematika kelas 12 ini sangat memuaskan. Di situ misalkan ada centang iya, tidak, atau tidak sama sekali. Nah, itu berupa angket atau kuesioner.
Kemudian ada pengamatan atau observasi. Nah, ini biasanya dipakai di biologi yang sering mungkin ya, observasi atau pengamatan. Misalkan mengamati daun apa gitu kan, atau mengamati pohon apa, atau misalkan membuat hasil karya apa kemudian diamati dan lain sebagainya. Ibu rasa kalian juga paham untuk pengamatan atau observasi. Ya, pengamatan di sini ada pengamatan tak langsung, ada pengamatan langsung, atau ada pengamatan partisipatif. Oke, itu untuk teknik pengumpulan data. Oke, berikutnya ada penyajian data statistik. Ada penyajian data dengan tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini ada tabel distribusi frekuensi dengan tunggal, kemudian nanti ada dengan bergolong atau berkelompok. Nah, untuk suatu data dengan ukuran besar N lebih besar dari 30, biasanya di situ ya, data itu disusun terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan datanya masih dalam bentuk acak, berarti disusun dulu ya. Jadi datum-datumnya nanti disusun mulai dari yang terkecil sampai terbesar. Lihat contoh di sini ya. Di sini ada data nilai ujian tengah semester matematika dari 35 siswa ya, dari 35 siswa. Nah, ini kan masih dalam bentuk acak nih. 8, 6, 4 ini kan masih belum berurutan. Jadi disusun dulu mulai dari yang terkecil sampai terbesar. Sehingga nanti akan terlihat. Misalkan kita lihat di sini dari datanya kan ada yang terkecilnya ini ada angka 3 ya. Nah, berarti mulai dari 3 ada 4, ada 5 jadi 3. Nah, setelah disusun nanti akan ketahuan angka 3-nya ini ada berapa, 4-nya ada berapa. Nah, baru kalian nanti buat untuk tabelnya ya, tabel distribusi frekuensinya. Di sini ada nilai, kemudian ada taili atau turus dan ada frekuensi. Nah, taili atau turus ini bentuknya seperti ini ya, angka 1, 2, 3. Nah, ini turusnya seperti ini. Misalkan di sini 3-nya tadi jumlahnya ada 1, berarti turusnya tulis di sini 1, kemudian frekuensinya 1. Nah, frekuensi itu dalam bentuk angka. Nah, ini kemudian 4-nya itu ada 7. Ini turusnya, kemudian ini frekuensinya dan seterusnya. Nanti jumlahnya di bawah seperti ini. Nah, ini untuk data tunggal. Sedangkan untuk data berkelompok seperti apa atau bergolong seperti apa? Misalkan ini ada 160, 162 dan seterusnya. Ini nilai terkecilnya berapa? Misalkan di sini. Nah, ini ya, nilai terkecilnya 141. Nah, untuk ini kan data berkelompok, berarti kita kelompokkan, misalkan dari 141 sampai 145. Nah, ini dari 141 sampai 145 itu ada angka berapa saja yang ada di data sini. Makanya untuk mempermudah ini juga bisa disusun mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar dulu, nanti akan terlihat. Ya, 141 sampai 145 jumlahnya ada 3. Oke, frekuensinya 3. Nah, ini apa? Ini titik tengahnya. Dari 141 sampai 145 hitung aja pakai jari sendiri ya. 100 nih. Misalkan 141, 142, 143, 144, 145. Nah, di tengah-tengahnya berapa? Ini tadi berapa? 143. Nah, itu disebut dengan titik tengah. Jadi 143 ada di titik tengah antara 141 sampai 145. Setelahnya mulai dari tadi kan 145 sudah, berarti dari 146 sampai 150. Nah, jaraknya ini antara 141 sampai 145 itu harus sama. 141 sampai 145 itu ada 5 kan ya bedanya, berarti 146 juga sampai 150 harus ada 5. 146, 147, 148, 149, 150. Jadi harus ada 5 semuanya, rentangnya gitu ya. Nah, ini untuk tabel distribusi frekuensi untuk data bergolong atau
Oke, selanjutnya dari tabel, Ibu akan jelaskan poin-poinnya yang ada di tabel. Misalkan Ibu kasih contoh di sini ada nilai 141 sampai 145, kemudian 146 sampai 150 dengan frekuensinya di sini. Udah Ibu tulis ya. 3, 5, 5, 13 ini menggunakan tabel yang sebelumnya Ibu jelaskan. Nah, ini di sini 141 sampai 145 ini disebut dengan kelas interval atau biasa disebut dengan interval kelas gitu ya. Interval atau kelas ini ya. Interval pertama, ini interval kedua, ini interval ketiga, keempat, kelima, keenam. Jadi ada 6 kelas, ada 6 interval. Kemudian ada yang disebut dengan batas kelas. Nah, batas kelas ini ada batas bawah, ada batas atas. Nah, ini 141, 146, ini yang depan ini disebut dengan batas bawah ya. Sedangkan yang di sampingnya adalah ini 145, 150 dan seterusnya ini ke bawah. Yang di sampingnya ini disebut dengan batas atas ya. Itu yang disebut dengan batas kelas atau batas interval. Kemudian ada lagi yang disebut dengan tepi kelas. Ada tepi bawah, ada tepi atas ya. Kalau tepi bawah itu sama dengan batas bawah. Oke, sebentar. Batas bawah itu dikurang 0,5. Sedangkan tepi atas sama dengan batas atas ditambah 0,5. Nah, itu keterangannya. Tepi bawah itu batas bawah dikurang 0,5. Contohnya misalkan, kan tadi ibu bilang ya, batas bawah ini yang di depan, ini batas bawah, sedangkan batas atas yang di sampingnya. Kita cari tepi bawah. Tepi bawah kelas interval pertama dulu nih. Misalkan ibu ambil kelas intervalnya 141 sampai 145. Kita cari tepi bawah. Kita tuliskan TP ya. Tepi bawah itu batas bawah dikurang 0,5, berarti batas bawahnya 141 dikurang 0,5 gitu ya. Sedangkan tepi atas kita tulis TA ya, 145 ditambah 0,5. Oke, ini berarti kalau 141 dikurang 0,5 hasilnya 140,5 gitu ya. Sedangkan yang atas berarti ini 145,5 gitu ya. Itu untuk menentukan tepi bawah kok tepi bawah berarti TB ya, maaf. Kemudian untuk tepi atas itu TA. Oke, itu tepi bawah dan tepi atas. Oke, lanjut lagi, ada yang disebut dengan panjang kelas. Panjang kelas seperti apa? Nah, ini panjang kelas antara panjang kelas mulai dari 141 sampai 145. Bagaimana caranya? Boleh dihitung dengan jari, silahkan. Misalkan tadi ibu coba hitung 141, 42, 43, 44, 45, berarti panjang kelasnya ada 5 misalkan gitu. Atau mau 105 misalkan ini 141 dengan sampai dengan 145, berarti tepi atas dikurang tepi bawah. Boleh seperti itu, boleh ya. Oke, berikutnya ada titik tengah. Nah, tadi sudah ibu jelaskan juga titik tengah antara 141 sampai dengan 145 itu bisa dihitung menggunakan jari, silahkan, atau bisa dengan setengah dikali batas bawah ditambah batas atas. Jadi batas bawah dengan batas atas ditambahkan baru dibagi 2. Itu untuk menentukan titik tengah. Berikutnya ada tabel distribusi frekuensi kumulatif dan relatif. Di sini ada 2 macam frekuensi kumulatif, yaitu ada frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Ini ada
Cara membuat daftar distribusi frekuensi data berkelompok sebagai berikut. Nah, di sini ada menentukan jangkauan. Jangkauan itu disimbolkan dengan J dengan rumus nilai terbesar atau datum terbesar dikurang dengan datum terkecil ya, atau X maksimum dikurang dengan X minimum. Kemudian ada menentukan banyak kelas dengan rumus K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Biasanya log N-nya sudah ada keterangan gitu. Kemudian ada menentukan panjang kelas dengan jangkauan dibagi banyak kelas. Otomatis ya, langkah pertama dan kedua dulu, baru nanti akan diketahui langkah ketiga. Oke, lanjut lagi. Cara yang keempat, menggunakan panjang kelas yang diperoleh. Setelah itu kelas-kelas ditetapkan, kemudian tentukan frekuensi tiap kelas. Nah, itu untuk membuat tabel frekuensinya gitu ya. Oke, selanjutnya ada penyajian. Kalian bisa lihat di modulnya ya. Penyajian data dalam bentuk histogram dan poligon. Oke, lihat di sini. Untuk penyajian data dalam bentuk histogram, lihat di sini. Bentuk histogram itu seperti ini, kotak gitu ya. Nah, ini kotaknya nyambung. Misalkan ini ada contoh 141 dari data tadi ya. Kalian bisa gunakan dari tabel tadi yang Ibu buat. Misalkan 141 sampai 145, jumlahnya kan ada 3. Oh, berarti nanti buatnya seperti ini di posisi 3 gitu. Kemudian yang kedua nyambung nanti ya. Ada 8 dan seterusnya. Ini untuk histogram itu tidak dipisah, jadi dia nyambung terus begini ya. Bedakan nanti dengan diagram batang. Kalau diagram batang dia terpisah, jadi tidak mungkin nyambung. Kalau diagram batang itu misalkan seperti ini, diagram batang nih, misalkan ada contoh seperti ini untuk diagram batang, jadi dia terpisah, misalkan tidak nyambung ya. Kalau histogram itu nyambung. Oke, sedangkan untuk poligon itu dalam bentuk seperti ini. Terus garis ada titiknya, disambung lagi. Misalkan di sini 3. Jadi dikasih titik aja kemudian disambung. Nah, seperti ini. Ini untuk poligon. Ya, oke. Mungkin untuk penjelasan dari pengertian dasar statistika sampai dengan penyajian data statistik ya. Sampai dari mulai statistik ya, perbedaan antara statistik dengan statistika, dan sampai dengan poligon tadi, bagaimana cara penyajian dengan menggunakan menggunakan poligon ataupun histogram. Nah, untuk lain halnya jika ada yang tidak dipahami silakan japri Ibu via WA. Oke, untuk video pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.